Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bu Julia Mardia selaku dosen pembimbing. Perkenalkan, nama saya Aprin Salisa Isnaini. Saya di sini akan menjelaskan tentang pendidikan anak berkebutuhan khusus. Pendidikan merupakan salah satu usaha yang dilakukan untuk meningkatkan mutu sumber daya manusia Indonesia. Pendidikan itu dapat diperoleh melalui lembaga pendidikan baik formal, informal, dan non-formal. Sekolah merupakan contoh dari lembaga pendidikan yang bersifat formal. Nah, di sini akan membahas tentang sekolah inklusi, di mana sekolah reguler yang disesuaikan dengan kebutuhan anak yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa pada satu kesatuan yang sistematik. Untuk presentasi hari ini saya akan membahas tentang 4. Yang pertama yaitu pengertian anak berkebutuhan khusus atau ABK, terus jenis dan karakteristik ABK, kemudian layanan yang dilakukan oleh pemerintah, kemudian metode guru dalam situasi inklusif. Apa sih anak berkebutuhan khusus itu? Anak berkebutuhan khusus adalah anak yang memerlukan penanganan khusus karena adanya gangguan perkembangan dan kelainan yang dialami anak. Nah, biasanya itu disebut disability. Beberapa mempunyai definisi yang berbeda-beda seperti disability, impairment, and handicap. Di sini kita akan membahas tentang disability. Disability yaitu keterbatasan atau kurangnya kemampuan yang dihasilkan dari impairment untuk menampilkan aktivitas sesuai dengan aturannya atau masih dalam batas normal. Biasanya digunakan dalam level individu. Kemudian, klasifikasi anak berkebutuhan khusus itu ada 3, yaitu yang pertama adalah anak dengan gangguan fisik, yang kedua anak dengan gangguan emosi dan perilaku, yang ketiga adalah anak dengan gangguan intelektual. Anak dengan gangguan fisik itu ada 3 macam, yaitu tunanetra, tunarungu, tunadaksa. Tunanetra sendiri adalah anak yang indera penglihatannya tidak berfungsi atau blind or low vision. Jadi, anak yang tunanetra itu ada yang buta secara akademis atau hanya buta sebagian atau kurang awas gitu. Kemudian tunarungu. Tunarungu adalah anak yang kehilangan seluruh atau sebagian daya pendengarannya sehingga tidak atau kurang mampu berkomunikasi secara verbal. Nah, di sini biasanya ketidakmampuan mendengar itu bisa berakibat dengan kemampuan dalam berbahasa gitu. Kemudian yang ketiga adalah tunadaksa. Tunadaksa adalah anak yang mengalami kelainan atau cacat yang menetap pada alat gerak atau tulang sendi dan otot. Nah, biasanya itu akibat dari kecelakaan atau bawaan gitu, termasuk cerebral palsy, amputasi, polio, dan lumpuh. Nah, selanjutnya adalah karakteristik. Karakteristik dari anak yang tunanetra itu biasanya dia menutup diri, egois, mengenal orang lewat suara atau rabaan, kemudian antisipasi terhadap orang yang pernah mengecewakan. Nah, tunanetra itu biasanya memiliki tingkat sensitivitas yang lebih tinggi daripada orang biasa. Kemudian dia menutup diri karena dia tuh merasa tidak percaya diri. Kemudian tunarungu. Tunarungu itu biasanya antipati, terus pandangan negatif, ketergantungan, terus pandangan negatif itu karena mereka merasa orang lain itu tidak mengerti dirinya itu seperti apa gitu. Terus apabila diajak bicara itu kurang nyambung, jadi intelijensinya itu
dipengaruhi oleh perkembangan bahasa sehingga kesulitan dalam memahami bahasa. Kemudian tunadaksa. Tunadaksa itu karakteristik anaknya itu frustasi, emosional, cenderung tidak stabil, kemudian dia menarik diri dari keramaian. Nah, biasanya itu karena dia tuh memiliki keterbatasan dalam melakukan aktivitas fisik sehingga dia frustasi. Misal nih, anak yang lumpuh, dia tidak bisa jalan, kemudian melihat orang lain yang lari-larian, dia merasa frustasi karena dia tidak bisa seperti teman-temannya, dan itu yang menyebabkan dia menarik diri dari keramaian. Kemudian yang kedua adalah anak dengan gangguan emosi dan perilaku. Nah, itu dibagi menjadi 3. Ada tunalaras, tunawicara, dan hiperaktif. Tunalaras. Tunalaras itu anak yang mengalami kesulitan dalam penyesuaian diri dan bertingkah laku tidak sesuai dengan norma-norma yang berlaku. Nah, biasanya itu dia memiliki emosi yang tidak stabil, terus mengalami masalah interpersonal dan intrapersonal ekstrim. Kemudian tunawicara. Tunawicara adalah anak yang mengalami kelainan suara, artikulasi atau pengucapan, atau kelancaran bicara yang mengakibatkan terjadinya penyimpangan bahasa. Nah, secara karakteristik itu tunawicara itu hampir sama dengan tunarungu karena dia tuh memiliki kepercayaan diri yang lebih tinggi. Kemudian ada hiperaktif. Hiperaktif itu gangguan tingkah laku yang tidak normal, disebabkan disfungsi neurologis dengan gejala utama tidak mampu mengendalikan gerakan dan memusatkan perhatian. Biasanya itu anak-anak hiperaktif itu tidak bisa konsentrasi akan satu hal. Kemudian nih, karakteristik dari anak tunalaras itu adalah gangguan perilaku. Nah, biasanya gangguan perilaku itu tindakan yang ekstrim, terus tidak sesuai atau tidak sesuai dengan harapan-harapan sosial dan budaya. Kemudian tingkah laku yang tidak terarah itu seperti tidak patuh, perkelahian, perusakan, pengucapan kata-kata yang kotor, tidak senonoh, itu senang memerintah dan berperilaku kurang ajar. Nah, kemudian tidak matang atau tidak dewasa itu dalam sikapnya seperti pasif, kaku dalam bergaul, cepat bingung, perhatian terbatas, kemudian senang melamun. Untuk gangguan perilaku atau kepribadian sendiri itu seperti rendah diri, cemas, pemalas, depresi, atau kesedihan yang mendalam. Kemudian karakteristik dari anak-anak tunawicara yaitu antipati, pandangan negatif, ketergantungan, terus perkembangan bahasa itu lebih unggul daripada tunarungu meskipun perkembangan bahasa anak tunawicara itu bisa saja mengalami penyimpangan bahasa karena kadang kita menangkap bahasa dari anak tunawicara itu berbeda dengan apa yang dia mau sehingga dia sering mendapatkan pandangan negatif. Kemudian ada hiperaktif. Hiperaktif itu tidak memberikan perhatian, maksudnya di sini ia lalai dalam mengerjakan tugas, tidak mengikuti arahan, itu sulit untuk berkonsentrasi pada satu aktivitas, kemudian selalu aktif. Anak hiperaktif itu tidak bisa berdiam diri. Misalnya kayak seperti sering berlari, itu memanjat benda-benda yang tinggi. Intinya anak hiperaktif itu sulit untuk diatur. Kemudian ada impulsif, yaitu bertindak tanpa berpikir, seperti berganti-ganti aktivitas, sulit menjalani satu aktivitas, terus membutuhkan perhatian lebih. Nah, impulsif di sini anak hiperaktif itu melakukan sesuatu itu biasanya tanpa diimbangi dengan pemikiran yang sesuai kayak gitu. Kemudian ada anak dengan gangguan adalah tunagrahita. Tunagrahita itu merupakan keterbelakangan mental yang jauh dari rata-rata, sehingga mengalami kesulitan dalam tugas-tugas akademik,
komunikasi, maupun sosial. Nah, tunagrahita ini mempunyai kelainan mental atau tingkah laku akibat kecerdasan yang mengganggu gitu. Kemudian ada slow learner. Slow learner atau kesulitan dalam belajar, keterlambatan dalam belajar gitu. Nah, biasanya itu anak-anak yang memiliki potensi intelektual di bawah normal dengan IQ 70 sampai 90. Nah, ini anak slow learner atau lamban belajar ini mempunyai kemampuan yang lebih lambat daripada anak atau teman sebayanya. Nah, slow learner ini tidak tergolong dalam anak keterbelakangan mental. Kemudian yang ketiga ada anak berkesulitan belajar khusus, di mana ia sulit dalam mengerjakan tugas-tugas akademik khusus, terutama dalam hal membaca, menulis, berhitung, atau matematika. Biasanya ia mengalami hambatan atau penyimpangan pada satu atau lebih proses psikologi dasar yang mencakup pengertian atau penggunaan bahasa, baik lisan maupun tulisan. Kemudian ada anak berbakat. Anak berbakat itu memiliki bakat atau kemampuan yang luar biasa, yang memiliki potensi kecerdasan atau intelijensi, kreativitas, dan tanggung jawab yang baik. Nah, karena untuk mewujudkan potensinya menjadi prestasi yang nyata, maka diperlukan pelayanan pendidikan khusus. Makanya masuk dengan anak dengan gangguan intelektual, karena dia harus dengan penanganan yang khusus gitu. Kemudian ada autisme. Autisme itu adalah gangguan pada sistem saraf yang mengakibatkan gangguan dalam interaksi sosial, komunikasi, dan perilaku. Nah, anak autisme ini meliputi gangguan area kognitif, emosi, perilaku, sosial, termasuk juga ketidakmampuan dalam berinteraksi dengan orang-orang yang ada di sekitarnya. Kemudian ada indigo. Indigo sendiri adalah manusia yang sejak lahir mempunyai kelebihan khusus yang tidak dimiliki oleh manusia pada umumnya. Nah, indigo ini biasanya menunjukkan psikologis yang baru, tidak biasa, serta pola tingkah laku itu tidak pernah terdokumentasi sebelumnya. Jadi kadang kita merasa anak indigo itu sesuatu yang unik gitu, karena kita tidak biasa menjumpai anak-anak yang indigo gitu. Nah, selanjutnya karakteristik dari masing-masing anak dengan gangguan intelektual. Yang pertama yaitu tunagrahita. Biasanya ia tuh bergaul dengan yang lebih muda, suka menyendiri, mudah dipengaruhi, kurang dinamis, kurang pertimbangan diri atau kontrol diri, kemudian kurangnya konsentrasi. Karena tunagrahita itu IQ yang benar-benar bawah, jadi dia merasa selalu muda. Jadi dia bergaul dengan orang yang lebih muda karena merasa lebih cocok, lebih nyambung kayak gitu. Kemudian karakteristik dari slow learner yaitu kemampuan koordinasi yang kurang. Kemudian pendiam, pemalu, dan tidak percaya diri. Nah, tidak percaya diri dari anak yang slow learner ini karena ketika anak biasa itu sudah mencapai kemampuan di B gitu, dan dia masih kesulitan untuk mencapai kemampuan di A gitu. Jadi, kadang anak-anak slow learner itu tidak percaya diri akan hal itu. Kemudian ada anak kesulitan belajar khusus, itu ada gangguan persepsi. Gangguan persepsi ini biasanya persepsi penglihatan atau visual, kemudian pendengaran, raba. Nah, biasanya itu terpengaruh oleh perkembangan kognitif yang bermuara terhambatnya prestasi akademik yang dicapai anak. Kemudian clumsy atau dispraksia merupakan keadaan akibat adanya gangguan dalam intelijensi auditori motor. Nah, clumsy ini anak itu tidak mampu melaksanakan gerakan bagian dari tubuh yang benar maupun tidak ada kelumpuhan anggota tubuh gitu. Misalnya nih, kurangnya kemampuan dalam gerakan praktis, misalnya anak yang
kesulitan belajar khusus tuh dia kurang luas dalam sikat gigi, terus tidak mampu menyelesaikan suatu aktivitas, kemudian sering bingung gitu. Nah, selanjutnya itu kesulitan nonverbal. Nah, anak yang kesulitan belajar ini ada beberapa. Contohnya yaitu spasial, yaitu mengingat untuk mencapai tempat, kayak sering tersesat gitu. Terus sosial, dia itu kurang menyadari situasi sosial. Jadi dia tuh tidak peka terhadap lingkungan. Kemudian ada matematika, itu dia mengalami kesulitan dengan konsep dasar matematika, terus bingung terhadap perhitungan gitu. Kemudian ada menulis. Nah, kemampuannya menulis ini karena dia itu berada di bawah tekanan sehingga ia memiliki tulisan yang buruk dan memiliki kemampuan yang rendah dalam kontrol motorik. Kemudian karakteristik dari anak berbakat. Nah, karakteristik dari anak berbakat ini yang pertama itu sebenarnya banyak banget, tapi ini contoh beberapanya aja ya, yaitu dapat mendominasi diskusi karena dia mampu mengetahui suatu topik. Dia tuh menguasai suatu topik, jadi dia dapat mendominasi diskusi. Kemudian tidak sabar untuk segera maju ke tingkat berikutnya. Nah, biasanya itu ia ingin cepat-cepat untuk misal nih sekarang sedang belajar topik A, dia tuh merasa sudah menguasai, sedangkan teman-temannya belum menguasai. Jadi dia itu tidak sabar untuk segera ke topik B atau topik C gitu. Kemudian dia itu suka ribut atau tidak mampu menahan kegelisahan ketika merasa bosan. Nah, karena anak berbakat ini biasanya cepat dalam menguasai sesuatu, makanya ia tuh gampang merasa bosan gitu. Kemudian ada autisme. Nah, karakteristik dari anak-anak autisme yaitu gangguan interaksi sosial, kemudian gangguan komunikasi, serta gangguan perilaku. Gangguan interaksi sosial itu ciri-cirinya itu ia tidak mau diangkat, tidak mau dipeluk pada waktu bayi, kemudian enggan berinteraksi aktif dengan orang lain, tidak berminat dengan orang lain gitu. Kemudian gangguan komunikasi. Nah, gangguan komunikasi ini biasanya ia tuh sering bergumam yang biasanya muncul karena anak-anak itu tidak dapat berkata-kata. Kemudian dia mengalami abnormalitas dalam intonasi, misal intonasinya seperti robot, mengulang-ulang apa yang didengar, kemudian sulit menggunakan bahasa dalam interaksi sosial karena mereka tidak sadar terhadap reaksi pendengarnya. Kemudian dia juga sulit memahami suatu kata karena memiliki banyak arti. Kemudian ada gangguan perilaku, biasanya dalam bentuk repetitif atau pengulangan. Misalnya nih, bergerak maju mundur atau kiri kanan, asik terhadap diri sendiri, sering memaksa orang tua untuk mengulang satu kata atau potongan kata. Kemudian ia tidak suka perubahan yang ada di lingkungannya atau perubahan rutinitas masing-masing. Kemudian anak indigo. Nah, anak indigo atau biasa kita sebut anak yang unik karena ia memiliki kelebihan khusus, itu memiliki beberapa karakteristik. Salah satunya yaitu datang ke dunia dengan feeling of royalty. Jadi ia seringkali bertindak dengan feelingnya gitu. Kemudian memiliki perasaan yang layak untuk berada di sini. Jadi biasanya ia tuh terkejut karena orang lain itu tidak menyadari akan hal itu. Kemudian ia merasa ingin validasi terhadap orang lain. Kemudian ia mengalami kesulitan dengan otoritas absolut atau otoritas tanpa penjelasan atau pilihan. Selanjutnya, apa saja sih layanan pemerintah untuk
menangani anak berkebutuhan khusus. Nah, di sini ada dua, yaitu sekolah inklusif dan homeschooling. Yang pertama itu sekolah inklusif. Nah, sekolah inklusif itu adalah sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam lingkungan pendidikan. Nah, sekolah inklusif ini biasanya ditujukan kepada anak-anak yang memiliki keistimewaan untuk mewujudkan penyelenggaraan pendidikan yang tidak diskriminatif bagi semua peserta didik. Nah, kelas inklusi ini ditujukan untuk gambaran diri yang lebih positif, untuk meningkatkan keterampilan sosial yang lebih baik, terus untuk sering berinteraksi dengan teman-teman sebaya yang normal, terus prestasi akademik yang setara. Biasanya penanganan untuk sekolah inklusif itu lebih cocok karena bisa meningkatkan masing-masing peserta didik untuk memiliki prestasi yang baik. Gitu. Kemudian ada yang kedua yaitu homeschooling. Homeschooling adalah pendidikan yang menggunakan basis keluarga atau rumah sebagai basis pendidikannya. Nah, homeschooling ini merupakan pendidikan informal untuk yang dilakukan oleh keluarga atau lingkungan itu yang berbentuk kegiatan belajar secara mandiri. Jadi anak-anak homeschooling ini memberikan keleluasan bagi anak untuk menikmati pembelajaran tanpa harus merasa tertekan dengan beban-beban yang terkondisi oleh target kurikulum. Terus memiliki waktu belajar yang lebih fleksibel gitu, tidak harus jam 7 sampai jam 3 gitu, tidak, bisa ketika sore hari, bisa ketika pagi hari kayak gitu. Kemudian metode apa sih yang dapat digunakan dalam situasi inklusif? Nah, pola pembelajarannya itu harus disesuaikan dengan anak berkebutuhan khusus. Nah, biasanya disebut dengan Individualized Educational Program or IEP atau program pembelajaran individual atau PPI. Dengan perbedaan karakteristik yang dimiliki anak berkebutuhan khusus membuat pendidik harus memiliki kemampuan khusus. Jadi kompetensi guru di bidang pendidikan luar biasa itu perlu dengan adanya pengembangan model pendidikan guru. Nah, di sini biasanya monitoring sekolah inklusi itu dilakukan oleh Direktur PSLB. Nah, di mana sebagian guru sekolah inklusi itu dilakukan untuk memodifikasi kurikulum dan melakukan asesmen akademik dan non-akademik. Kemudian kompetensi guru itu penting kan? Nah, kompetensi guru adalah kemampuan mengelola pembelajaran siswa-siswi berkebutuhan khusus yang terdiri dari yang pertama, itu adalah pengetahuan atau knowledge, yaitu kesadaran dalam bidang kognitif pada guru untuk mengetahui cara, identifikasi kebutuhan belajar, dan bagaimana melakukan pembelajaran terhadap siswa-siswi berkebutuhan khusus sesuai dengan kebutuhan. Jadi, guru itu harus memiliki pengetahuan untuk menangani bagaimana masing-masing siswa-siswi yang berkebutuhan khusus. Kemudian yang kedua yaitu pemahaman atau understanding, yaitu kedalaman kognitif dan afektif yang dimiliki guru untuk melaksanakan pembelajaran seperti memiliki pemahaman tentang karakteristik dan kondisi siswa-siswi agar pembelajarannya itu berjalan dengan efektif dan efisien. Nah, guru itu perlu memahami gangguan dan kemampuan masing-masing dari siswa. Kemudian yaitu kemampuan atau skill yang harus dimiliki oleh guru untuk memodifikasi kurikulum yang sesuai dengan kemampuan siswa-siswi berkebutuhan khusus, yaitu memilih metode yang sesuai, kemudian serta mampu memilih atau membuat alat peraga yang sederhana untuk memberi kemudahan belajar.
Kemudian yang keempat adalah nilai atau value. Suatu standar perilaku yang diyakini dan secara psikologis telah menyatu dalam diri seseorang, seperti standar perilaku jujur, terbuka, demokratif, dan penghargaan terhadap perbedaan kondisi individualisme siswa-siswi berkebutuhan khusus. Kemudian ada sikap atau attitude. Nah, biasanya itu perasaan, senang atau tidak senang. Nah, kita itu harus bisa memiliki sikap bagaimana menangani oleh anak-anak yang berkebutuhan khusus. Kan biasanya anak-anak yang berkebutuhan khusus itu memiliki tingkat sensitivitas yang sangat tinggi gitu. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf jika ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.